Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas soal mural, ruang kreasi, dan juga semangat perjuangan. Saya masih ditemani Angga Trafsila Ardi, kru Banten Street Art. Kemudian saya juga masih ditemani Kang Indra Kesuma ya teman-teman ya. Ini selaku pembina Banten Art Community. Oke, ini pemilihan namanya gimana? Boleh diceritain kenapa pilih Banten Street Art? Kenapa pilih Banten Art Community? Kang Indra. Oke. Angga dulu. Enggak, silakan enggak. Dari mana nih awalnya ide? Ide awalnya sih karena teman-teman rutin gambar. Intensitasnya ketemunya sering gitu. Gimana kalau kita bikin kru atau komunitas gitu. Ya namanya anak muda nggak terfikirkan. Ya udah asal nyeplok aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Tahun berapa itu? 2013-2014. 2013-2014. Oke. Kang Indra, kenapa menamakan Banten Art Community? Pertama, orangnya macam-macam. Ya, dari ada dari Anyer, ada yang dari Merak, ada yang dari Serang, Cilegon. Artinya tidak bicara satu daerah. Satu Serang. Nah, akhirnya disepakatilah pakai nama Banten. Karena mereka bergerak di seni, maka kita kasih art, art komunitas kelompok artinya kan. Jadi karena yang melihat apa perbedaan itu sehingga melahirkan nama Banten Art Community. Iya. Dari berbagai latar belakang. Betul. Termuda anggotanya? Waktu itu termuda SMA. Ada satu orang, tapi sekarang udah kuliah. Sudah kuliah. Dan lagi jarang ketemu. Cuman sekarang udah kuliah anaknya. Oke. Nah, saya mau ke Angga dulu. Kenapa pilih graffiti dan mural untuk kemudian mengekspresikan sesuatu? Kenapa milih graffiti dan mural? Karena senang aja sih, Kak. Senang aja. Kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita mengekspresikan, kita menciptakan ruang publik untuk diri sendiri. Ya itu. Makanya lebih pilih graffiti juga mural. Lebih pilih graffiti karena senang ya. Ya, karena senang aja. Iya. Biasanya kalau para seniman ini punya font tersendiri katanya ya, Kang Indra ya? Iya, punya karakter, stylenya sendiri. Saya sendiri. Tapi kalau yang mungkin awal, apakah masih ikut-ikutan style orang lain? Ya, kalau awal-awal sih pasti. Kalau awal-awal kita masih namanya kan kita cari tahu, ngikut ya. Betul. Terus setelah kita cari tahu, kita ngulik, akhirnya timbullah style-style atau disebutnya karakter. Kita tuh punya karakter sendiri. Contohnya gini, misalnya saya ngegambar tapi ngikutin style Bapak Indra Kesuma. Kalau saya ngikutin Bapak, walaupun yang gambarnya saya, orang taunya gambarnya Bapak. Betul. Padahal itu yang gambar saya. Tapi kalau kita misalnya punya ciri khas sendiri, kita punya karakter sendiri, orang lain tahu, oh ini gambarnya si Angga. Gitu. Oke. Itu membedakan. Iya. Karena seniman itu egois sebenarnya. Artinya egois yang positif ya. Tidak mau ini. Kak Indra, kenapa kemudian memilih jalan ninja sebagai seniman pelukis ya? Kak Indra ini macam-macam nih. Karena saya dari kecil udah senang baca komik awalnya. Jadi dari TK aja saya udah bisa baca. Bapak saya itu kalau pulang kerja selalu bawa persewaan komik tebal-tebal itu. Kan penasaran, namanya anak kecil kan ada gambarnya, keren-keren banget kan, nggak tahu istilah dulu apa. Gambarnya aja Pak ya. Baca, nitil, selesai. Pulang kerja bawa lagi, baca lagi. Nah dari sana saya berusaha belajar gambar. Gambar tuh coba-coba namanya anak TK, anak SD kelas 1 ya. Kata ditiru itu. Nanti biar mirip garis-garis, termasuk garis-garis orang itu ditiru supaya mirip maksudnya kan. Nah, lama lagi terus akhirnya terbentuk. Muncul sampai SD kelas 6 tuh masih. Jadi di kelas 6 itu saya pernah bikin gambar sama bikin patung. Dari galian sumur. Ambil kan, digosok pakai bekas ampas kelapa tuh mengkilat kan, jemur, dikumpulkan karena itu tugas sekolah. Nah, ternyata sama gurunya diminta, dah tinggal buat sekolah aja dipasang. Dari situ terus. Kemudian masih di SD juga di kelas 6 itu ada pameran keramik di Sumatera, kan saya orang asli Sumatera. Nah, sama guru-guru kita diajak nonton ke di museum, ada pameran keramik dari anak SMSR Padang. Saya masih SD itu. Nah, itu tambah itu.
sampai SMP. Ketika SMP itu mendaftar ke sekolah seni itu karena guru saya ada yang tahu itu. Jadi pas sudah lulus ujian, guru saya ngomong gini, namanya Pak Suroto namanya, kalau entah masih hidup atau udah meninggal nggak tahu saya. Indra, kamu mau nggak daftar sekolah ini? Sekolah apa Pak? Saya bilang, sekolah seni cocok buat kamu katanya. Di mana Pak? Di sana kan ada namanya Pak Jo waktu itu. Daftarin Pak, nanti dibantu sama Bapak katanya. Akhirnya daftar lah, dulu pakai model M segala namanya. Daftar, ngomong ke orang tua. Orang tua tuh nggak yang seneng, karena memang orang tua bukan orang tua saya orang-orang militer kan. Ya? Iya, keluarga militer. Pasti ada pertentangan tuh. Betul. Ngapain katanya, masuk STM aja. Ya. STM kalau nggak SMA, kalau nggak SMEA. Dulu kan SMEA, SMK itu kan. Saya nggak mau, namanya kita nggak ada minat kan ya. Akhirnya saya ketemu wak saya, kebetulan waktu itu wak saya adalah kepala Diknas. Kepala Diknas. Minta bantuan dia, udah nanti wak bantu katanya, kepala sekolahnya wak kenal, nanti dibawa sana, ikut tes aja. Daftar di sana, ikut tes. Jadi walaupun wak saya posisinya lebih atas, tapi dia tidak mengajarkan saya untuk supaya mudah masuk. Ikut tes katanya, ikut. Ya Pak, siap saya ikut tes. Nah, ikut tes itu banyak itu yang ikut tes kan. 3 hari tesnya itu. Tes teori, tes praktek. Nah, teori itu umum lah ya, praktek tentang gambar, buat mendeteksi dimensi. Ternyata lulus. Nah, dari lulus saya kayak seneng banget itu loh. Karena pada awalnya masuk sekolah itu sebelum ikut tes kita sudah disajikan satu studio di tempat menyimpan gambar-gambar hasil karya siswa. Nah itu saya suka begini itu lihat tuh kayak orang aneh itu kan. Betul, karena kita kagum kan, seneng. Bisa nggak saya kayak gini? Setelah terima itu, wah seneng ini. Saya harus bisa. Jadi percaya begitu. Jadi termotivasi. Iya betul. Jadi kalau istirahat, kawan-kawan tuh jajan. Saya datang ke kelas-kelas itu yang senior-senior tuh yang udah kelas 3, ya, kelas 4 itu kan. Kadang sampai 4 tahun dia. Lagi praktek ngeliatin, kadang kan dibentak kita kan, ganggu kan. Tapi datang lagi saya namanya kita ngeyel. Tapi akhirnya dekat, ya, akhirnya begitu. Dan setelah ngeliat kayak gitu, baru ketika saya lulus mau berangkat ke Jogja, baru bapak saya menyetujui. Kalau saya mah sampai bagi rapot tuh dia nggak pernah datang. Yang ngambil wak atau kalau nggak teman. Oke. Gitu. Kang Indra kalau ditanya aliran Kang Indra apa? Kalau aliran sebenarnya kalau masih ketika awal sekolah saya masih ke basicnya realis memang. Jadi karena wajib ya realis ke dalam pendidikan itu basic realis harus diketahui karena apa? Untuk terjun ke masyarakat tuh orang tidak kenal namanya realis, orang tahunya yang nyata kan. Kemudian naik fase dari realis pindah ke agak ekspresionis, kemudian pindah lagi ke ketika saya mau lulus mau TA itu pindah ke alam bawah sadar, surrealis namanya. Sampai bertahan sampai saya TA di kuliah masih surrealis. Kemudian setelah saya lulus macam-macam sudah. Jadi saya tidak pengennya sesuatu yang bebas. Dipatokan satu aliran. Dan sekarang saya lebih cenderung meneliti tentang huruf-huruf kuno. Jadi saya sekarang nggak berkarya tentang huruf-huruf kuno. Dari Sumatera. Nah, itu diolah menjadi sebuah karya seni. Kayak pola graffiti tapi berbeda. Nah, dia graffiti sebenarnya itu. Cuman dengan pola art yang memang benar-benar kita olah dengan konsep dengan yang itu sekarang. Jadi lari lebih ke sana sekarang. Mungkin Nah, Kang Indra dan Angga seberapa kuat ketika misalnya kita mau menyampaikan sesuatu pesan ya lewat mural atau graffiti. Bagaimana kemudian kekuatannya untuk menyampaikan pesan terhadap si pembaca atau si penikmatnya. Karena kan kadang mungkin kalau graffiti kita mau baca juga agak sulit ya. Iya, karena ini salah satu karya ya, Kang Angga. Tidak harus dibaca. Ya? Oh, tidak harus dibaca. Iya, betul. Graffiti tidak harus dibaca. Tidak harus dibaca. Karena dia sudah tidak masuk lagi kepada tulisan formal. Dia karya seni yang berbentuk tulisan. Dia tidak wajib dibaca. Tidak wajib dibaca. Kalau mau baca silakan biar sulit. Oke. Kadang dari warna. Dari warna orang bisa suka. Orang bisa suka dan bisa menyampaikan pesan tertentu. Betul. Kalau misalnya si penikmat atau si pembacanya tidak paham, tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Karena emang tujuannya si graffiti itu menciptakan ruang publik diri sendiri. Orang lain melihatnya suka ya oke gitu, nggak suka ya udah gitu. Emang tujuannya buat diri sendiri. Kalau graffiti berbeda dengan mural, Pak ya. Kalau mural itu kan ke publik, ruang publik, ke publik juga. Maksudnya ada pesan yang tertuju gitu. Bisa protes.
itu. Kalau graffiti mah ya udah santai ya buatnya. Oke, sebagai apa ekspresi diri saja ya. Ekspresi. Oke. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan pesan tertentu, pilih medianya mural. Mural. Kang Indra ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Mungkin teman-teman besok apa akan mengerahkan kekuatan apa untuk kemudian menumpahkan ide-ide soal Bung Karno dari Angga dulu. Ya paling kalau dari teman-teman ngambil ide-ide dari Bung Karno dan lagi pasti bakal totalitas. Wih, mantap. Karena Besok kan ini ya. konsepnya kolaborasi kayak. Iya. Yaitu harus Oke. totalitas. Harus totalitas. Kang Indra mau menerjunkan berapa kru dan Nanti paling yang mungkin bisa diyakinkan itu orang 5 yang mungkin Orang 5. aktif atau 5 atau 4. Dan sebenarnya desainnya sudah ada, sudah kemarin sudah kita buat, sudah kita ajukan kemarin ke Sultan TV, kemarin udah itu. Mungkin itu yang kita pakai nanti. Jadi ada ini, kalaupun nanti misal teman-teman BSA mau ikut seperti itu tidak masalah. Kalau mereka yang lain juga nggak masalah. Karena namanya kerja bareng ya. Betul. Nah, itu. Oke. Ini nampaknya kalau para seniman ini saling mendukung ya Kang Indra ya. Harus. 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 Emang ekosistemnya begitu. Ekosistem Biar, begitu. biar geraknya bareng tuh, ada temennya tuh. Kalau gerak bareng. sendiri tuh nggak enak sebenarnya. Nah, Tapi kalau di Banten gimana sih Kang Indra geliat apa seni rupa, seniman, mural, graffiti? Ini sudah ada perhatian khusus apa perhatian yang cukup dari pemerintah atau jangan-jangan perupa sama senimannya jalan-jalan sendiri aja ya? Sebenarnya kalau jalan sih jalan. Kayaknya belum ya. Jalan. Ada. Dari wali kota Tapi Blitar. kalau yang memang arti perhatian khusus itu belum, ya belum. Hanya ketika mereka butuh baru ada perhatian. Mereka butuh nggak ada Baru perhatian. ada Iya. Nah, jadi- obrolan-obrolan santai. Iya, Oke. jadi kalau memang apa istilah bergerak sebenarnya bergerak. Dan memang terhentinya mungkin karena pandemi ini. Tapi sebenarnya sudah bergerak dari awal. Gua dari 2002 ini bukan menyebutkan diri saya bukan, tapi artinya yang saya pahami karena saya pahami gitu ya. Ya. Dari 2002 itu kawan-kawan datang ke tempat saya ngobrol sama seperti kejadian BAC itu. Kawan-kawan Serang itu, Serang bukan banyak. Mereka ngobrol pengen pameran. Nah, saya bilang saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang ya saya kan nggak mungkin langsung oh iya gini, nggak bisa kan, nggak kenal sama mereka kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol ini saya bilang ada tempat nggak, kalau ada tempat, kalau bagaimana caranya supaya tempat itu nggak nyewa, saya bilang nggak perlu kawan-kawan keluar duit, saya bilang kan, tapi tempat ada kita ada barang-barang bisa urunan. Akhirnya kita pakai di bundaran itu rumahnya teman namanya Heru, guru SMK 2. Waktu itu rumah dia belum dijual, sekarang udah jadi ruko. Nah di sana kita mulai pertama sekali pameran. Nah dari sana pemberitaan terus, kita berkegiatan terus di mana aja kita bikin kegiatan, melukis bareng di jalan-jalan sampai naik sampai ke periode ketika kita demo masalah gedung Kodim. Itu kan semua seniman turun, termasuk sastrawan juga pada turun nah terus bergerak terus sampai di 2007 terus. Nah setelah itu saya mundur, artinya saya mundur itu saya bergerak kepada posisi saya semula. Kawan-kawan saya bergerak sendiri karena sudah bisa. Nah itu saya tetap kembali ke kesendirian saya. Gitu. Tapi sampai sekarang saya tetap gerak. Nah, cuman tetap aja ada yang ganggu datang. Ya itu kejadian lagi dengan BAC ini. Gitu. Nah, tapi mungkin memang sudah kodratnya. Saya harus begitu, nggak bisa sendiri terus, nggak bisa. Ya harus membangun, ya, memantau situasi. Iya, membangun itu. Nah, itu. Oke, Angga dan Kang Indra, kita masih ada satu segmen. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan satu persatu untuk dijawab oleh Angga atau Kang Indra ya. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.